Setelah pertemuan di Oviane dengan Zelensky, Presiden Trump memberikan persetujuan untuk memperketat sanksi terhadap Rusia, memperketat bentuk tekanan lainnya, dan memperketat tindakan militer terhadap wilayah Rusia, termasuk serangan langsung. Presiden AS Donald Trump sangat terkesan dan penuh antusiasme terhadap kampanye serangan Ukraina ke sasaran di dalam wilayah Rusia, sehingga ia menyarankan Zelensky untuk bertindak lebih berani. Hal ini ditulis oleh sejumlah media barat. Dan hari ini sudah diketahui bahwa intelijen militer Amerika secara aktif memberikan data kepada angkatan bersenjata Ukraina untuk melakukan serangan terhadap kilang minyak Rusia. Artinya, Donald Trump tidak hanya mendukung secara retoris serangan-serangan seperti itu, tetapi juga mendukungnya dalam tindakan nyata. Dan tadi malam, drone angkatan bersenjata Ukraina menyerang pabrik pengolahan gas dan helium milik Gazprom di wilayah Orenburg, bahkan dengan bantuan partisan lokal. Dalam konteks ini, diketahui bahwa kilang minyak Moskow di kapotnya, yang atap tangkinya terlepas saat serangan pada 18 Juni, telah sepenuhnya menghentikan operasinya setidaknya hingga akhir tahun ini. Terkait hal ini, secara resmi, di satu dari setiap 4 wilayah di Rusia telah diberlakukan pembatasan penjualan bensin. Dan harga bahan bakar di Rusia untuk pertama kalinya dalam sejarah menjadi lebih tinggi daripada di Ukraina, yang, perlu saya catat, hampir tidak melakukan produksi dan pengolahan minyak secara massal. Coba Anda pikirkan, di Ukraina bensin lebih murah daripada di Rusia, negara yang dikenal sebagai pompa bensin. Oleh karena itu, Rusia secara resmi mulai membeli bensin dari India dan Kazakhstan. Dan di tengah masalah bahan bakar, kegagalan ekonomi, dan ancaman serangan drone yang terus-menerus di seluruh wilayah Rusia, di Kremlin mereka menyatakan bahwa Vladimir Putin berencana membatalkan pemilihan pada bulan September untuk Duma Negara dan menundanya tanpa batas waktu, kemungkinan besar sampai perang berakhir. Ya memang, di Rusia sudah ada kediktatoran. Untuk apa pura-pura bermain demokrasi palsu seperti itu? Aparat keamanan Vladimir Putin menyarankan agar dia berhenti saja bermain-main dengan pemilihan ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tulis komentar apa saja dari kalian. Itu tadi pengantarnya, sekarang kita akan membahas secara mendalam setiap topik ini. Jadi, mari kita mulai dengan berita terbaru. Aparat keamanan meyakinkan Vladimir Putin untuk menunda pemilihan Duma Negara karena masalah ekonomi. Penurunan peringkat bukanlah kekuatan, seperti kata pepatah. Hal ini dilaporkan kepada Meduza oleh dua sumber yang dekat dengan administrasi Presiden Rusia. Menurut mereka, keputusan ini dilobi khususnya oleh para pemimpin FSB dan Kepala Rosgvardia, teman sekaligus mantan pengawal pribadi Vladimir Putin, Viktor Zolotov. Aparat penegak hukum mengusulkan untuk membuat sandiwara, pertama-tama mengumumkan penundaan pemilu, lalu membatalkannya sama sekali. Selanjutnya, saya akan mengutip dari Meduza. Masalah anggaran mulai muncul, harga-harga terus naik, pemotongan dan pengurangan terjadi di perusahaan-perusahaan. Jelas bahwa situasinya hanya semakin memburuk, dan hal ini selalu berdampak pada peringkat kekuasaan. Dengan semua pengawasan yang ada, menyelenggarakan pemilu dalam kondisi seperti ini adalah tugas yang berani, jelas sumber Meduza. Dia mencatat bahwa aparat keamanan menganut pendekatan tidak ada orang, tidak ada masalah, dan sebelumnya menggunakan prinsip ini saat melakukan pemblokiran internet. Namun, pembahasan tentang penundaan pemilu Duma masih sebatas pembicaraan saja. Pada saat yang sama, menurut sumber, pembicaraan seperti itu semakin banyak setelah serangan drone Ukraina ke Moskow. Menariknya, menurut data dari Meduza, Wakil Ketua Dewan Keamanan Federasi Rusia Dmytro Medvedev, dan blok politik administrasi presiden yang dipimpin oleh Sergei Kirienko menentang pembatalan dan penundaan pemilu. Nah, dan Kirienko sudah jelas karena dia bertanggung jawab atas blok politik dan harus menunjukkan untuk apa kamu di sana secara politik. Sedangkan Medvedev bermimpi mendapatkan jabatan yang cukup jelas dan bergengsi sebagai Ketua Duma Negara. Soalnya, jabatan Wakil Ketua Dewan Keamanan itu sama sekali nggak punya wewenang. Cuma bisa minum vodka dan nulis postingan mabuk di media sosial. Dan seperti yang dikatakan sumber Meduza, salah satu cara untuk menunda pemilu adalah dengan mengumumkan keadaan darurat atau darurat militer. Benar, cukup diberlakukan di beberapa wilayah saja, misalnya di Oblast Belgorod atau di Crimea yang diduduki. Itu sudah cukup.
Menurut Undang-Undang Rusia tentang jaminan utama hak pilih, dalam situasi seperti itu, masa jabatan Duma negara saat ini akan terus berjalan sampai pembatasan dicabut. Tapi benarkah Vladimir Putin punya masalah sebesar itu sampai-sampai dia siap untuk menunda atau bahkan membatalkan pemilu? Serangan drone Ukraina semakin kuat dan efektif. Drone Ukraina pada malam tanggal 24 Juni menyerang wilayah Orenburg. Pabrik helium Orenburg dan pabrik pengolahan gas Orenburg terkena serangan. Keduanya termasuk dalam grup Gazprom dan merupakan perusahaan terbesar di bidang ini. Di pabrik pengolahan gas Orenburg, yang merupakan bagian dari kompleks gas kimia Orenburg yang merupakan yang terbesar di dunia, memproses hampir 40 miliar meter kubik gas per tahun, dan di sana muncul setidaknya 3 titik kebakaran. Pabrik helium lokal juga diserang. Pabrik ini memproduksi material yang digunakan dalam pembuatan roket dan di industri penerbangan. Pabrik pengolahan gas Orenburg memproses gas alam secara komprehensif untuk menghasilkan gas komersial biasa, belerang, kondensat gas, dan produk lainnya, termasuk yang digunakan untuk produksi senjata. Untuk diketahui, Orenburg terletak hampir 2.000 km dari Ukraina di perbatasan Eropa dan Asia. Namun dampak serangan angkatan bersenjata Ukraina terhadap fasilitas yang lebih dekat dengan kita jauh lebih dramatis. Pabrik pengolahan minyak Moskow di Kapotnya yang 2 kali terkena serangan drone pada bulan Juni, tanggal 16 dan 18 Juni, tidak akan dapat melanjutkan operasinya hingga akhir tahun ini. Satu-satunya pabrik pengolahan minyak di Moskow yang memasok lebih dari sepertiga kebutuhan bahan bakar ke ibu kota Rusia baru bisa memperbaiki kerusakan tersebut paling cepat pada tahun 2027. Sumber Reuters meyakini bahwa perbaikan pabrik dengan kapasitas 14 juta ton per tahun itu akan memakan waktu setengah tahun dan itu dalam kondisi terbaik. Seperti diketahui, akibat serangan pada 16 dan 18 Juni terhadap kilang minyak tersebut, kedua unit pengolahan minyak mentah utama mengalami kerusakan. Akibatnya, pabrik yang memproduksi sekitar 3 juta ton bensin dan 3 juta ton solar per tahun itu sepenuhnya menghentikan operasinya. Pada saat yang sama, analis dari Bank Investasi Rusia Sinara menyatakan bahwa dalam skenario yang lebih realistis, biaya pemulihan di kilang minyak Moskow bisa mencapai $1 miliar dan dapat memakan waktu hingga 1 tahun. Katanya, setengah tahun itu adalah perkiraan yang terlalu optimis. Di tengah situasi ini, krisis bahan bakar di Rusia semakin parah akibat serangan Ukraina terhadap kilang minyak. Per tanggal 24 Juni, pembatasan penjualan bensin dan solar secara resmi telah diberlakukan di 22 wilayah Rusia. Artinya, mendapatkan bahan bakar menjadi sulit di setiap 4 wilayah negara. Dan saya tekankan, ini hanya masalah yang diakui secara resmi. Tapi ada juga contoh lain. Di Siberia, pembatasan berlaku di wilayah penghasil minyak terbesar di Rusia, Okrug Otonom Khanty-Mansisk, di mana 40% dari seluruh minyak Rusia diekstraksi. Bayangkan, sebuah wilayah yang benar-benar merupakan tambang minyak yang bertahan hidup dari ekstraksi dan pengolahan minyak. Di wilayah ini, muncul pembatasan penjualan bensin kepada warga Rusia. Selain itu, masalah juga muncul di wilayah Tyumen, Kurgan, Omsk, Novosibirsk, Kemerovo, dan Irkutsk. Namun tentang hal ini, pihak berwenang Rusia masih merahasiakannya. Mereka belum banyak membicarakannya. Tentang wilayah Ukraina yang diduduki, terutama tentang Crimea, saya bahkan tidak mau bicara. Di sana, bensin sama sekali tidak lagi dijual untuk orang biasa. Dan ini bukan lagi lelucon, ini sudah merupakan pernyataan resmi dari yang disebut sebagai kepala Crimea, Aksenov, yang secara langsung mengatakan bahwa ya, bensin tidak lagi dijual kepada warga biasa. Tidak dengan kupon, tidak dengan kode QR, tidak dengan koneksi, tidak dengan relasi, tidak dengan alasan apapun, tidak, bensin itu memang benar-benar tidak ada. Dan baru pada 23 Juni, dalam rapat dengan diktator Putin, Wakil Perdana Menteri Federasi Rusia Alexander Novak mengakui bahwa situasi saat ini di pasar bahan bakar, kutipannya, tidak mudah tapi masih terkendali. Menurutnya, untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah telah menggunakan cadangan yang sebelumnya tidak pernah digunakan. Selanjutnya, kutipannya, kapasitas penggunaan di semua kilang minyak telah dimaksimalkan. Artinya, mereka sekarang akan bekerja sampai batas maksimal. Benar-benar dipaksa bekerja keras. Waktu perbaikan dipersingkat, perbaikan terjadwal dipindahkan ke waktu yang lebih lambat.
Artinya, risikonya adalah sewaktu-waktu bisa saja terjadi kerusakan sendiri. Pemerintah telah melarang ekspor bensin dan aftur dan sedang mempertimbangkan pelarangan penuh ekspor solar dari negara tersebut. Sampai-sampai salah satu maskapai penerbangan Rusia, Azimut, mengeluhkan kekurangan bahan bakar penerbangan yang sangat kritis. Dan seperti yang dinyatakan oleh pihak maskapai, kekurangan dan lonjakan harga yang tajam dapat menyebabkan pembatalan penerbangan secara massal. Mereka mengeluhkan bahwa sejak awal Juni, harga pembelian aftur di Rusia naik rata-rata hampir 20%. Pada saat yang sama, volume pasokan aktual berkurang sekitar sepertiga dari yang disepakati dalam kontrak. Di Bandara Makhachkala, bahan bakar bahkan langsung naik harga sebesar 64%. Menurut data Reuters, produksi bensin di Rusia saat ini hanya mencakup sekitar 80% dari konsumsi dalam negeri. Setelah serangan terhadap kilang minyak yang pada bulan Juni menimpa perusahaan-perusahaan di Moskow, Nizhnekamsk, Tyumen, dan Volgograd. Dan pada bulan Mei, saya ingatkan, ada 16 kilang minyak lagi yang terkena serangan. Produksi bensin anjlok sebesar 25%, turun ke level 85.000 ton per hari. Sementara itu, pada bulan-bulan musim panas, ekonomi Rusia mengonsumsi 110.000 ton bensin per hari. Akhirnya diketahui bahwa pemerintah Rusia bersiap untuk memulai impor bensin besar-besaran dari India guna menutupi kekurangan bahan bakar di negara tersebut. Hal ini juga disampaikan pada rapat kemarin bersama Vladimir Putin. Dalam rancangan amandemen kode pajak yang ditujukan untuk menstabilkan pasar bahan bakar, diatur pemberian subsidi dari anggaran kepada perusahaan minyak yang membeli bensin dari luar negeri. Bahkan, rancangan undang-undang ini sudah dengan cepat didukung oleh Komite Duma untuk Anggaran dan Pajak. Dan diperkirakan bahwa dalam beberapa jam ke depan, saya bisa katakan, Duma Negara harus segera mengesahkan undang-undang ini dalam pembacaan pertama, kedua, dan ketiga sekaligus. Lalu, bagaimana mungkin kita tidak menyebut Rusia sebagai sekedar pemasok bahan mentah bagi dunia yang beradab? Jika bukan karena sumber daya alam, orang Rusia sebagai suatu spesies pasti sudah punah. Karena mereka sendiri tidak memproduksi apa-apa, hanya mengambil sesuatu dari dalam tanah. Saya akan jelaskan kenapa saya mengatakan hal ini. Masalahnya adalah India menjadi pembeli terbesar minyak Rusia yang dikirim lewat laut setelah dimulainya Perang Rusia melawan Ukraina pada tahun 2022. Sebagian minyak yang dibeli dari Rusia oleh India diekspor kembali dalam bentuk produk minyak seperti solar, gas oil, dan bensin. Penjualan bensin India ke luar negeri tahun lalu mencapai rekor 400.000 barel per hari. 400.000 barel per hari, bayangkan, bensin. Dan sekarang India akan terus membeli minyak murah dari Rusia dan menjual kembali produk minyak yaitu bensin dan solar kepada mereka. Dari minyak mereka sendiri yang dibeli dengan harga diskon. Coba bayangkan saja situasinya. Secara bersamaan, Rusia sekarang benar-benar memohon kepada Kazakhstan agar Rusia bisa mengimpor bensin EI-92 sekitar 50.000 ton karena kekurangan bahan bakar di pasar domestik. Selain itu, orang Rusia meminta Kazakhstan untuk menerima minyak Rusia di kilang minyak mereka agar bisa memproduksi bensin untuk orang Rusia yang sudah membiadab. Tapi masalahnya, kilang minyak di Kazakhstan sudah kelebihan produksi bensin. Jadi untuk apa mereka membutuhkan minyak Rusia untuk diolah menjadi bensin? Mereka sudah punya cukup minyak sendiri. Jadi jelas, kampanye serangan Ukraina terhadap fasilitas minyak telah membuahkan hasil. Meskipun saya ingatkan, seminggu yang lalu Vladimir Putin mengatakan kepada rakyat Rusia yang sudah dicuci otaknya dan bodoh, bahwa serangan drone ke kilang minyak itu seperti gigitan nyamuk saja. Tidak ada yang buruk sama sekali dalam hal ini. Dia bilang, kami sangat cepat memperbaiki kilang minyak dan semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah sama sekali. Dan di sini Putin benar-benar mengalami kegagalan dan kehancuran total. Teman-teman, saya akan berhenti sebentar di sini untuk meminta kalian mendukung channel YouTube ini dengan berlangganan, memberikan like dan komentar kalian. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti kanal Telegram saya, Peci News, linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita-berita terbaru secara real time. Dan juga jangan lupa untuk berlangganan di platform Patreon. Di sana kami punya komunitas tertutup Peci Insight, di mana kita bersama-sama membahas topik-topik yang tidak dibahas di YouTube ini. Di sana saya menjawab semua pertanyaan kalian dan kita bisa mendiskusikan berbagai macam topik. Dan di sana juga kami berencana mengadakan streaming tertutup, di mana hanya saya dan para pelanggan Patreon yang bisa ikut. Dan di sana kita akan membahas berbagai topik dan saya akan menjawab semua pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Misalnya, ada yang menulis di kolom komentar,
kenapa kamu sampai sekarang belum mengomentari soal skandal antara Polandia dan Ukraina ini? Dan saya sudah menjawabnya secara singkat, menjelaskan pendapat saya tentang hal itu. Meskipun di YouTube kita sama sekali belum membahas topik ini. Jadi silahkan cek deskripsi, berlangganan di Patreon, dan jadilah bagian dari komunitas tertutup ini. Beberapa media sekaligus dengan mengutip sumber telah menulis dalam 24 jam terakhir di YouTube tentang perubahan sikap Presiden Amerika Donald Trump yang terlihat di KTT G7 di Evian, Prancis minggu lalu terhadap perang Rusia melawan Ukraina. Seperti yang diklaim oleh Financial Times dan Kyiv Independent, Trump, termasuk karena terkesan oleh serangan terbaru Ukraina, menjadi lebih terbuka untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia. Dan bahkan, seperti yang diklaim dalam percakapan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dia mendorong Zelensky untuk bertindak lebih tegas. Trump mengemukakan gagasan bahwa hanya kekuatan yang dapat membantu meyakinkan diktator Rusia Vladimir Putin untuk setuju pada perdamaian. Saat makan malam dengan Zelensky, Trump mengatakan kepadanya bahwa, kutipan, dia sangat terkesan dan penuh antusiasme terhadap kampanye serangan Ukraina ke sasaran-sasaran di dalam wilayah Rusia. Dan Trump menyarankan Zelensky untuk bertindak lebih berani lagi. Di Kremlin awalnya mereka mengabaikan informasi ini, dan bahkan Sergei Lavrov mengatakan bahwa itu semua hanyalah karangan, katanya. Dengarkan saja, tidak mungkin Donald Trump mengatakan hal seperti itu. Tidak mungkin Trump mengagumi serangan terhadap Rusia. Tapi mereka pikir itu adalah gajah mereka, bahwa itu tetap saja gajah besar mereka yang akan mendukung mereka. Saya tidak berpikir itu mencerminkan kenyataan, itu lebih kepada menganggap keinginan sebagai kenyataan. Tapi betapa terkejutnya mereka di Kremlin. Kapan? Hari ini? Financial Times menambahkan wawasan ini dengan menyatakan bahwa angkatan bersenjata Ukraina menyerang kilang minyak di Rusia dan sasaran militer di dalam wilayah Rusia dengan dukungan intelijen Amerika. Menurut sumber Financial Times, Sekutu Barat Kiev mendesak Washington untuk terus memberikan informasi intelijen untuk serangan semacam itu di dalam Rusia. Katanya, itu bukan keterlibatan langsung dalam serangan, melainkan hanya bantuan dalam penargetan. Dan ketika para jurnalis meminta komentar dari Gedung Putih mengenai hal ini, mereka menjawab singkat, kutipan, Presiden Trump percaya pada prinsip perdamaian melalui kekuatan. Selain itu, setelah perundingan di KTT G7, Zelensky menyatakan bahwa Trump dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, kutipan, untuk pertama kalinya merespon secara positif soal lisensi produksi rudal pencegat untuk sistem Patriot di Petri. Sebelum KTT, saya ingatkan, Vladimir Putin mencoba mempengaruhi Donald Trump. Dia menelpon Presiden Amerika dan mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Saya ingatkan, usianya 80 tahun. Namun, seperti yang ditulis oleh Financial Times, hal itu tidak memberikan pengaruh signifikan pada Presiden Amerika Serikat. Dan Kepala Gedung Putih tetap menyatakan setelah itu bahwa justru Rusia yang harus membuat kesepakatan. Dan di akhir, saya akan mengutip pernyataan dari laporan analis Energy Intelligence. Kutipannya berbunyi seperti ini. Kampanye Ukraina terhadap sektor energi Rusia telah menyebabkan kerusakan besar-besaran, sehingga Rusia bergerak menuju krisis bahan bakar terburuk dalam sejarahnya. Dan sekarang, melihat tindakan Eropa, menjadi jelas bahwa setelah KTT G7, Ukraina dan Barat memutuskan untuk menekan rezim Putin agar memaksanya mengakhiri perang dengan paksa. Sementara Ukraina terus meningkatkan serangan ke wilayah dalam Rusia dan terus memutus akses Crimea dari orang-orang Rusia. Uni Eropa untuk pertama kalinya memutuskan untuk tidak bertele-tele dan memperpanjang sanksi ekonomi sektoral terhadap Rusia langsung selama 12 bulan. Mengapa ini penting? Masalahnya, sebelumnya Uni Eropa selalu memperbarui semua langkah sanksi ekonomi ini hanya untuk periode 6 bulan, yang memerlukan persetujuan bulat dari semua anggota Uni Eropa setiap setengah tahun. Dan setiap setengah tahun, proses yang melelahkan ini pun dimulai lagi. Setiap setengah tahun, Viktor Orban atau Robert Fico yang bersyarat selalu membuat drama terkait perpanjangan sanksi ini. Mereka selalu menuntut sesuatu, meminta keringanan untuk beberapa oligarki tertentu di Rusia, atau meminta konsesi untuk diri mereka sendiri agar mereka mau memberikan suara untuk memperpanjang sanksi ini. Kali ini, Uni Eropa memutuskan untuk langsung memperpanjang sanksi ini selama 1 tahun, agar selama setahun ke depan mereka tidak perlu kembali membahas masalah ini. Di sini saya akan mengakhiri pembahasan. Silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan beri like.
Jika Anda ingin mendukung channel YouTube ini secara finansial, sekali saja Anda bisa melakukannya dengan donasi berapapun jumlahnya melalui tautan dan informasi rekening yang ada di deskripsi video ini. Di sana ada berbagai macam platform, silahkan pilih yang mana saja yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan Anda sekecil apapun itu. Itu saja, jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa semuanya.